Hai guys. Jadi hari ini kita mau mereview buku hujan karya Terelie. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Karsa Kamila. Nama saya Ruby Rewi. Nama saya Sena. Nama saya Emre Jasmine. Nama saya Osung Jin. Jadi hari ini kita ada di Taman Kota buat baca buku hujan. Jadi sampai nanti saat kita udah baca. Bye guys. Hai guys, jadi aku udah baca novel Hujan Terelie dari bab 1 sampai bab 5. Di bab 1 ini, Lail datang ke klinik untuk menghapus ingatannya. Seorang dokter datang untuk membantunya dalam menghapus ingatannya. Di bab 2, saat terapi dimulai, Lail mulai mengingat masa lalunya saat ia berumur 13 tahun. Ketika bencana besar terjadi di kotanya, gunung meletus, gempa bumi, hujan deras di kotanya. Dalam peristiwa itu, Lail kehilangan kedua orang tuanya. Di bab 3, Lail selamat dari bencana. Lail dibawa ke pusat evakuasi. Di sana ia bertemu dengan seorang yang bernama Esok, anak laki-laki yang menjadi korban bencana juga. Mereka mulai berteman dan saling bertukar cerita. Dalam bab 4, Esok menjadi sosok yang terpenting dalam hidup Lail, selalu membantu dan memberinya semangat untuk bertahan hidup. Persahabatan mereka semakin erat dan Esok selalu menjadi tempat bagi Lail untuk menceritakan semua kesepurukannya, kehiburannya. Dalam bab 5, Lail mulai merasa hidupnya semakin membaik. Meskipun ia masih dihantui dengan rasa traumatis, ia terus menjalani kehidupannya bersama dengan Esok dan teman-temannya di pusat evakuasi. Tetapi di balik itu semua, ia menyimpan kesedihannya mendalam ketika ia ingin menghapus ingatannya. Halo teman-teman, jadi saya akan melanjutkan bacaan dari Ruby, yaitu bab 6 sampai bab 10. Nah, pada bab 6 ini berceritakan tentang Lail dan Esok yang semakin dekat dengan seiringnya waktu. Mereka saling menguatkan di tengah kehidupan di pusat evakuasi. Esok menunjukkan kepeduliannya dengan selalu menjaga Lail dan memberinya semangat untuk tetap bertahan hidup. Lalu pada bab 7, di pusat evakuasi, Lail bertemu dengan Maryam, seorang gadis yang kemudian menjadi sahabatnya. Bersama Esok dan Maryam, Lail mulai membangun kembali hidupnya, meskipun kenangan bencana masih menghantui mereka. Lalu pada bab 8, Esok memiliki impian besar untuk masa depannya. Ia ingin menciptakan sesuatu yang dapat membantu banyak orang. Hal ini menginspirasi Lail untuk terus melangkah maju, meskipun kehilangan orang tuanya masih terasa menyakitkan. Lalu pada bab 9 ini, Lail mulai menjalani kehidupan yang lebih baik dengan dukungan Esok dan Maryam. Namun, ia tetap menyimpan rasa takut dan trauma mendalam terhadap bencana yang telah mengubah hidupnya selama ini. Dan pada bab 10, atau akhir dari bacaan saya ini, kisah kembali ke masa kini, di mana Lail menjalani sesi terapi untuk menghapus ikatan tentang Esok. Dokter terus menggali kenangan Lail, mencoba memahami alasan mengapa ia ingin menghapus kenangan tentang Esok dan kenangan tentang seseorang yang begitu berarti dalam hidup. Jadi, aku udah selesai baca buku novel dari Terelie bab 11 sampai bab 18. Di bab 11 ini kita menceritakan tentang luka masa lalu Lail yang terus mengingat masa lalunya bersama Esok. Meskipun mereka telah berpisah, kenangan akan bersamanya terus membekas. Lail merasa sulit melepaskan perasaan itu, terutama karena Esok selalu menjadi alasan kebahagiaannya.
Bab 12 itu menceritakan tentang janji yang tak tersampaikan esok mulai mengejar mimpinya untuk menciptakan teknologi yang akan membantu manusia di masa depan. Namun, kesibukannya membuat hubungan Lyle semakin renggang. Janji-janji kecil yang dulu mereka buat perlahan memudar dan Lyle merasakan kehampaan yang mendalam. Di bab 13 ini menceritakan tentang keputusan berat yang Lyle hadapi. Pada keputusan sulit ini, bahwa esok mungkin tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya atau terus bertahan dengan perasaannya. Esok di sisi lain berada dalam dilema antara ambisinya dan orang-orang yang ia pedulikan. Pada bab 14, pertemuan kembali Lyle dan Esok akhirnya bertemu setelah sekian lama. Namun pertemuannya ini penuh dengan perasaan campur aduk. Keduanya menyadari bahwa waktu telah mengubah banyak hal termasuk prioritas hidup mereka. Bab 15 menceritakan tentang surat Esok. Esok menulis sebuah surat untuk Lyle, mengungkapkan isi hatinya yang selama ini terpendam. Surat tersebut menjadi simbol perasaan Esok yang terdalam, tetapi juga pengakuannya bahwa hidup mereka kini telah berada di jalan yang berbeda. Bab 16 menceritakan tentang Lyle mengalami kehilangan besar yang membuatnya merasa semakin terpuruk. Ia merasa dunia seolah runtuh dan hujan yang selalu pelipur laranya kini hanya membawa kesedihannya. Bab 17 menceritakan tentang penerimaan Lyle mulai menerima hidupnya. Ia menyadari bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupannya dan ia harus menjalankan hidup tanpa terjebak pada masa lalu. Bab 18, hujan yang menguatkan. Hujan kembali menjadi simbol kehidupan bagi Lyle. Meski penuh kenangan pahit, hujan memberinya kekuatan untuk memulai kembali. Di bab ini, Lyle menemukan makna baru dalam perjalanan hidupnya. Selesai baca novel Hujan karya Terelie dari bab 19 sampai 25. Jadi, di bab 19 ini, Lyle dan Maria mengikuti serangkaian acara di ibu kota yang disiapkan oleh organisasi relawan, seperti menjadi pembicara di beberapa acara relawan. Saat di stasiun, Lyle dikejutkan oleh keluarga wali kota yang menjemputnya dan mengajak Lyle dan Mariam untuk makan siang bersama. Seminggu kemudian, Lyle dan Mariam pindah dari panti asuhan tersebut. Di bab 20, Lyle dan Mariam mulai menyesuaikan diri dengan sekolah barunya. Mereka belajar banyak hal, seperti tentang saraf manusia. Lalu di bab 21, sudah hampir setahun Lyle dan Mariam tinggal di asrama sekolah keperawatan. Selain bersekolah, mereka juga mengikuti pelatihan lanjutan, yaitu spesialis relawan medis. Lyle dan Mariam sesekali menghampiri toko kue milik Ibu Esok. Mereka pun mendapat telepon dari markas organisasi relawan untuk melakukan penugasan ketiga mereka. Saat Lyle bertugas, dia mendapat telepon dari seseorang yang ternyata adalah Esok. Lalu di bab 22, penugasan Lyle dan Mariam akhirnya selesai, dan mereka kembali ke kota. Lyle dan Mariam menyempatkan berkunjung ke panti sosial. Saat kembali ke asrama, mereka mendengar kerusuhan. Ternyata, para relawan lain sedang menyaksikan berita bahwa pemimpin negara memutuskan untuk mengirim 12 pesawat ulang-alik ke lapisan stratosfer. Lalu di bab 23, sekolah keperawatan kembali dibuka. Lyle dan Mariam kembali untuk belajar. Persis pada bulan ketiga, Lyle dan Mariam kembali mengunjungi toko kue, yaitu toko kue milik Ibu Esok. Percakapan dengan Ibu Esok saat membuat kue membuat Lyle berpikir banyak seminggu kemudian. Lalu di bab 24, satu hari sebelum jadwal wisuda, Lyle dan Mariam berangkat naik kereta cepat. Sepanjang hari hingga malam dihabiskan oleh Lyle dan Mariam berkeliling ibu kota. Saat hari wisuda Lyle, Esok datang menemui Lyle saat hari wisudanya. Lalu di bab terakhir yang saya baca, setiba di universitas ibu kota,
Wali kota, istrinya, Claudia, dan Ibu Esok sudah menunggu lebih dulu di halaman aula wisuda. Tetapi Esok tidak berbicara dengan Lail saat acara wisudanya sudah selesai. Lail sangatlah sedih. Tracksuits and red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing with you. Jadi saya udah baca nih novel Hujan karya Terelie dari bab 26 sampai bab 32. Di bab 26 ini, Lail memutuskan untuk menjalani terapi modifikasi ingatan di pusat terapi syaraf. Ia ingin melupakan kenangan menyakitkannya tentang Esok dan Hujan yang selalu mengingatkannya akan kenangannya. Di bab 27, Lail bertemu dengan Elijah, sang paramedis senior yang membimbingnya selama proses terapi. Elijah mencoba meyakinkan Lail untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, namun Lail tetap bersikeras. Di bab 28, selama sesi terapi, Lail mengenang momen-momen bersama Esok, termasuk pertemuan mereka setelah bencana besar. Kenangan ini membuatnya semakin emosional dan ragu dengan keputusannya. Di bab 29, Elijah bertanya kepada Lail mengenai keputusan Esok terkait tiket kapal yang tersisa satu tempat ini. Lail menjelaskan bahwa Esok berencana memberikan tiket itu kepada Claudia, sang anak wali kota. Keputusan ini membuat perasaan cemburu dan kesedihan kepada Lail, yang merasa terpinggirkan oleh kehadiran Claudia di dalam kehidupan Esok. Di bab 30, di tengah proses terapi ini, Lail menghadapi dilema besar. Ia mulai mempertanyakan apakah melupakan adalah solusi terbaik atau justru kehilangan bagian penting dari hidup. Di bab 31, Elijah mempersilahkan Lail untuk melakukan proses menghapus ingatan. Dan terakhir di bab 32, Esok mengetahui keputusan Lail untuk melupakan ingatannya. Esok tidak mau Lail melupakannya dan bergegas ke rumah sakit untuk menghentikan Lail. Setelah di rumah sakit, Esok menghentikan Lail dan memberitahu perasaan Esok terhadap Lail selama ini. Nah, jadi epilog dari novel Hujan karya Terelie ini, di televisi, pemimpin 4 negara mengumumkan tentang proyek kapal raksasa tersebut. Umat manusia akan tetap bertahan hidup, tidak di permukaan, tapi di angkasa luar. Sementara bagi yang tinggal, telah tiba masanya untuk benar-benar bekerja sebagai satu umat manusia, menghadapi masa-masa sulit dengan saling mengutamakan kepentingan bersama. Penonton di rumah, di asrama, di panti, di kantor, berpegangan tangan mendengar seruan itu. 1 bulan kemudian, Esok dan Lail menikah di tengah terik matahari. Esok menggenggam erat jemari Lail, berbisik, "Kita akan melewati musim panas bersama-sama. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Lail mengangguk. Wajahnya terlihat sangat bahagia. Kutipan yang dibaca Maryam benar. Bukan seberapa lama umat manusia bisa bertahan hidup sebagai ukuran kebahagiaan, tapi seberapa besar kemampuan mereka untuk memeluk erat-erat semua hal yang menyakitkan yang mereka alami. Elijah yang telah menangani ratusan pasien juga benar. Bukan melupakan yang jadi masalahnya, tapi menerima. Barang siapa yang bisa menerima, maka dia akan bisa melupakan hidup bahagia. Tapi jika dia tidak bisa menerima, dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Jadi itulah epilog dari novel Hujan karya Terelie. Jadi tokoh-tokoh dari novel Hujan itu adalah Lail adalah tokoh utama perempuannya, Esok atau Sok Batara itu tokoh laki-laki utamanya, Elijah adalah fasilitator atau perawat petugas medis, Ibu Lail, Ayah Lail, Ibu Esok, Maryam adalah sahabat Lail, Wali Kota Ayah angkat Esok, istri Wali Kota Ibu angkat Esok, Claudia anak dari Wali Kota yang menjadi saudara angkat Esok, Ibu Suri kepala staf panti asuhan Lail dan Maryam.
Itu adalah tokoh-tokoh dari novel Hujan by Terelia. Dadah! Jadi di sini aku dan Sungjin mau ngasih tahu kelebihan dan kekurangan novel Hujan karya Terelie. Menurut aku novelnya alurnya lambat dan Lail itu orangnya menye-menye banget dan dia tuh tipikal orang yang belum nyoba tapi udah nyerah. Jadi orangnya tuh yang aduh mau nyoba tapi nggak deh, dia takut sama apa ya, dia takut aja gitu sama reaksinya Soke Bahtera, padahal jelas-jelas Soke Bahtera itu suka balik sama Lail. Terus kelebihan dari novel ini tuh penulisannya yang bagus dan cukup mengharukan ya dengan tulisannya itu. Terus karakternya itu cukup kuat, apalagi karakter utama kuat itu dalam artian kayak dia udah digoncang dengan masalah kehidupan yang berat, tapi dia tuh mau bangkit dari keterpurukannya itu. Terus dalam buku Hujan ini tuh banyak pesan-pesan positif yang terkandung gitu loh. Jadi itu aja sih. Hai guys, jadi di sini aku, Ruby sama Sena mau ngasih pendapat ke kalian tentang novel Hujan ini dan alasan kita kenapa sih kalian tuh harus baca buku ini juga. Jadi pertama dari aku, kalau misalkan kalian itu tipe orang yang suka baca yang alurnya lama, kalau kalian nikmatin alur yang kayak gitu, aku sih ngerekomendasiin aja. Tapi kalau misalkan kalian suka yang kayak cepet gitu alurnya, aku nggak ngerekomendasiin karena Hujan ini alurnya tuh lama banget dan aku juga tipe orang yang nggak suka alur yang lama. Jadi kalau aku, tapi kalau buat ceritanya tuh bagus, tapi kalau buat alurnya sih lama, jadi kurang ngerekomendasiin. Tapi ya tergantung orang sih. Oke, jadi menurut aku itu ceritanya itu nggak terlalu berat. Jadi ceritanya itu gampang dimengerti untuk kalangan kita, nggak terlalu berat untuk gampang dimengerti, untuk terlalu gampang gitu loh ceritanya untuk kalangan kita. Dan menurut aku sih aku merekomendasikan banget ya untuk baca novel ini. Aku sangat merekomendasikan ini karena terutama untuk orang-orang yang suka membaca buku yang sangat emosional, karena buku ini termasuk ke buku yang emosional dan aku merekomendasikan karena hal tersebut. Sekian dari kami. Selamat membaca buku Hujan. Bye bye. Aduh, perutku perih, jantungku sakit. Ya, tandanya Anda diserang penyakit mah. Hai guys. Hai guys. Jadi kami Gimana pendapatnya? Bu, iklan dulu ya Bu. Kita udah basah. Kita udah basah-basahan. Gimana? Kita basah banget ini, Bu. Sumpah. Ini makin deras. Udah jaketnya. Kita mau pindah. Ganti basah. Nah, gitu. Sampai dia lompat. Bro tahu dia diikuti. Ada anaknya. Iya. Oh, damn. Dia sayang gede kelingking kuku gua.